Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang yang diwakili oleh Bapak Kepala Kantor Sanagama Kecamatan Kota Tangah Padang menghadiri peresmian dan pelantikan pengurus Masjid Al-Muhajirin periode 2021-2025. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan launching ekonomi masjid wakaf uang sebagaimana yang dihimbaukan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang di awal tahun 2022 ini. Juga di launching di sana taman tematik tahfiz Quran. Kegiatan pelantikan pengurus masjid, launching ekonomi masjid dan launching taman tematik tahfiz dihadiri oleh anggota DPRD Kota Padang pun Ardi Sarjana Agama, dihadiri juga oleh Bapak Camat Kecamatan Kota Tangah dan Bapak Lurah Kelurahan Parupuk Tabing. Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian anggota DPRD Kota Padang dan juga pihak kecamatan beserta KUA kecamatan bahwa masjid tidak hanya digunakan tempat beribadah tapi juga digunakan sebagai sumber ekonomi keumatan, sumber daripada kegiatan-kegiatan sosial yang nantinya akan berdampak kepada penguatan jamaah terutama di Kota Padang dan di Sumatera Barat. Dalam penyampaiannya, Bapak Kepala Kantor Sanagama Kecamatan Kota Tangah berharap bahwa masjid-masjid yang ada di Kota Tangah seyaknya memiliki ekonomi keumatan, tentu barangkali yang diambilkan dananya dari wakaf uang nanti dikelola sebagai sumber ekonomi yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat, karena pada saat ini banyak pihak yang menawarkan pinjaman uang yang akhirnya bisa melilit daripada masyarakat itu sendiri.
Video kan? Pelantikan pengurus Masjid Al-Muhajirin Wisma Indah 3 yang tadi sudah dilaksanakan pada hari ini Ahad tanggal 2 Januari 2022 yang dimulai dari pembacaan SK oleh Bapak KUA Kota Tangga Bapak Ramlan, selanjutnya dilantik oleh Bapak Camat, disaksikan oleh Bapak Lurah. Setelah itu dilanjutkan dengan launching Wakaf 2000 Masjid Ikhwatun oleh anggota DPRD Kota Padang Bun Ardi, dan selanjutnya diawali dengan tadi ceramah subuh mubarakah oleh Buya Hamidi dari Padang Panjang, Ketua DPRD Kota Padang Panjang 2009-2014. Ketua masjid yang baru Riwa Putra MPDI, Ketua masjid yang lama Bapak Datua Bustari, Profesor Dr. Bustari, sudah purna tapi semangat tetap tinggi. Kemudian ini pengurus masjid yang baru, dan ibu-ibu sibuk dengan melayani subuh mubarakah. Setelah santapan rohani oleh Buya Hamidi, langsung santapan jasmani disediakan ibu-ibu dan adik-adik remaja masjid Al-Muhajirin Wisma Indah 3. Demikian kita laporkan dari Masjid Muhajirin pada pagi hari yang berkah ini. Kembali ke Pak Kuah. Pada kesempatan ini atas nama pemerintah masyarakat, kalau tadi Masjid sudah menyampaikan sambutan, selama pemerintah masyarakat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota yang sudah menginisiasi pengembangan Tauhid Al-Quran, dan memang kita sangat berharap dengan adanya tambahan ini akan semakin memberikan suasana yang kondusif bagi anak-anak kita untuk meningkatkan hafalan-hafalan Al-Qurannya. Kami merindukan dari masjid dan dari rumah tafsir ini lahir pemuda-pemudi yang hatinya itu tergantung ke masjid. Amin. Amin. Ini yang kita harapkan insya Allah untuk pemimpin masa depan. Tidak saja punya kemampuan di bidang skill, dan pengetahuan, tapi juga punya basis agama yang kuat. Insya Allah. Oleh karena itu kami sekaligus mendoakan kepada semua pihak yang sudah ikut berkontribusi dan partisipasi, baik langsung maupun tidak, dengan terwujudnya aman dan kepentingan yang baru ini. Mudah-mudahan semua akan diberikan nilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meskipun itu kami sangat percaya ke depan kami sangat membutuhkan kerjasama kita semua, baik dari pihak pemerintah maupun pihak legislatif dan kepada seluruh masyarakat, untuk bersama-sama kita menghidupkan syiarnya agama di tempat kita ini. Mudah-mudahan yang melalui mesin ini dan yang lain, kelurahan Pasir Tebing menjadi kelurahan yang patut kita banggakan dari aktivitas pendidikan keagamaannya kepada anak-anak sekalian. Itu yang kita harapkan bersama. Dan mudah-mudahan dengan semakin dekatnya kita kepada Allah, kita akan senantiasa dilindunginya, dijauhkannya dari segala mara bahaya, baik yang alami maupun yang kita sekarang, yakni bahaya pendangkalan akidah. Karena sangat banyak peningkatan sekarang di zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua senantiasa dilindungi. Amin ya rabbal alamin.
segala sambutan dan terima kasih kami atas nama mewakili warga dan khusus kepada kami ini memohonkan ke depan juga diluangkan juga waktu untuk pencerahan berikutnya dan hari. Demikian saja kami mulai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat, kami dari media. Pertama, ini programnya bagaimana konsekuensinya dengan perkembangan ekonomi masyarakat dan keberagamaan di Kota Tangah nih Pak Camat, tentang tahfiz, masjid dan sebagainya, wakaf juga. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin pertama karena sudah memfasilitasi acara ini. Kemudian tentu acara ini bermanfaat bagi umat, bagi masjid sendiri, serta bagi umat Islam. Karena di sini tidak hanya pelantikan pengurus masjid, tapi juga launching program lembaga ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi masjid. Nah, kita berharap manfaatnya besar. Tadi disampaikan oleh Bapak kita, anggota DPRD, manfaatnya menghindari masyarakat dari muntah darat, rentenir dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi membantu ekonomi masyarakat kita, terutama yang di lingkungan masjid ya, dan terutama di Kecamatan Kota Tangah juga. Mungkin itu kira-kira Pak. Apa harapan Pak Camat kepada masjid yang ada di Kecamatan Kota Tangah ini Pak Camat? Oh ya, tentu harapan saya kegiatan ini dapat terlaksana di seluruh masjid di Kecamatan Kota Tangah, dan mungkin kita juga besar harapan bisa dilaksanakan se-Kota Padang nantinya. Terima kasih Pak Camat. Kalian dan Taman Tafis ya. Izin Pak Pun ya. Ini masjid tidak hanya tempat ibadah, juga tempat membina ekonomi keumatan. Jadi program apa yang terkait dan bedanya dengan masjid-masjid yang ada dengan wakaf di sini, Pak? Pertama, kami bersyukur di sini masjid kita jadikan menjadi pusat pembinaan umat, di mana masjid ini tidak hanya kita beribadah yang rutinitas, sholat 5 waktu, berzikir, baca Al-Quran, wirid, tetapi juga di sini Masjid Al-Muhajirin di Wisma Indah 3 ini sudah mengembangkan fungsi, diantaranya adalah menjadi solusi terkait dengan persoalan ekonomi umat yang saat ini kita sama-sama merasakan begitu ekonomi ini terhimpit dan masyarakat banyak yang sulit berusaha. Bahkan dengan adanya kegiatan gerakan wakaf 2.000 per hari ini membantu masyarakat dalam permodalan untuk ekonomi produktif yang selama ini kita tahu masyarakat sering terjerat oleh rentenir, di mana ketika meminjam modal mereka terlilit dengan hutang yang berbunga-bunga. Nah, ini bedanya wakaf produktif ini mereka meminjam dana yang dari wakaf ini, karena sifatnya wakaf, dana ini tidak boleh habis, harus kembali sesuai jumlahnya, tetapi tanpa bunga, tanpa administrasi. Yang penting adalah komitmen dan kejujuran jemaah untuk ikut bersama pembinaan di masjid, ikut beribadah di masjid, dan ikut pula gerakan wakaf ini. Semoga ini jadi solusi untuk ekonomi umat. Dan tentunya kita butuh masjid ini menjadi kita kembangkan terus. Apalagi saat sekarang ini kita rasakan pendidikan sudah sering tidak tatap muka, daring segala macam. Ini ada taman tahfiz, itu akan mengisi juga jemaah, tidak hanya anak-anak, remaja juga bapak ibu bisa memanfaatkan sembari menikmati suasana sore atau pagi. Taman tahfiz Masjid Muhajirin bisa memberikan suasana yang begitu rileks untuk kita belajar agama bersama-sama. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya.